Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sharing on Me akan berbagi mengenai barisan dan deret sederhana bersama saya, Dr. Yosanda atau Bang Yos. Oke teman-teman, kita langsung saja. Sebelum kita mulai soal yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengerjakan soal barisan dan deret. Yang pertama, yaitu kita harus menemukan pola, baik itu perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, pengkuadratan, ataupun akar. Nah, jika deretnya itu dalam bentuk huruf, maka kita ubah dulu menjadi angka terlebih dahulu. Lalu, teman-teman, dalam mengerjakan deret ini, untuk mempermudahnya, saya sarankan untuk memperbanyak latihan soal. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. 1, 3, 9, 2, 7. Lalu kelanjutannya kira-kira apa nih teman-teman? Ya, mungkin ini sederhana ya. Ini perkalian dari polanya. Dikalikan dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 dikali 3 sama dengan 27. Lalu 27 dikali 3 sama dengan 81. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu deret biasa seperti ini. Soal yang kedua, 4, 6, 10, 16, 24. Lalu kelanjutannya apa nih teman-teman? Nah, kalau dilihat ini 4 ke 6 berarti jaraknya ada 2 ya teman-teman. 6 ke 10 4 jaraknya. Dan juga 10 ke 16 6. 16 ke 24 itu 8. Berarti jaraknya bertambah besar. 2, 4, 6, 8. Berarti ini bertingkat. Ya teman-teman. Nah, pertama dijumlahkan 2, kemudian dijumlahkan 4, kemudian dijumlahkan 6, kemudian dijumlahkan 8, kemudian dijumlahkan 10. Itu polanya. Jadi bertingkat. Maksud yang dikatakan dengan bertingkat itu adalah 2 ke 4 itu sama 2, 4 ke 6 juga sama 2, 6 ke 8 juga sama plus 2, 8 ke 10 juga plus 2. Jadi bertingkat teman-teman, harus dicari 2 kali seperti itu ya. Nah ini harus untuk menemukan pola itu harus perlu latihan teman-teman. Jadi jawabannya adalah sudah 8 berarti plus 10 ya. 24 ditambah 10 sama dengan 34. Jawabannya adalah yang C. Itulah yang disebut dengan deret bertingkat. Lalu kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini dalam bentuk huruf soalnya. Jadi kita rubah dulu menjadi angka ya teman-teman. Jika kita angkakan, maka S itu 19, N 14, O 15, P 16, K 11, dan R 18. Kita lihat polanya. Kita cari dulu. Sepertinya ini turun naik ya, 19 ke 14 turun, 14 ke 15 naik. Kita coba seling. Selingan itu 19 ke 15, 15 ke 11. Turun terus ya. 14 ke 16, 16 ke 18 berarti naik terus. Nah, berarti ini adalah yang selingan. Jadi yang 19 ke 15 itu minus 4, 15 ke 11 juga minus 4, dan 11 dikurang 4 sama dengan 7. Dan huruf yang ketujuh adalah G. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Nah, yang dikatakan dengan selingan, deret biasa dengan selingan, itu selingan. Tadi 19 ke 15. Ada penyekatnya, yaitu 14 ke 16 itu plus 2 teman-teman. Beda ya. Nah, kalau biasa itu tadi langsung, tapi kalau ini ada selingan, satu angka. Lalu kita lanjut ke soal yang keempat ya teman-teman. Nah, ini soal yang keempat. Sangat berbeda sekali ya angkanya, jauh berbeda. 1, 19, 54, 15, 52, 7, 11, 54. Lalu kelanjutannya apa nih teman-teman? Untuk mempermudah teman-teman dalam mencari pola, itu kita lihat angkanya kecil.
kita samakan dulu angka yang kecil. 1 yang kira-kira dekat dengan 1, 4 ya. 4 ke 7 itu dekat. Nah, begitu juga 19 dekat ke 15, dekat ke 11. 50 dekat ke 52, 52 dekat ke 54. Nah, berarti hubungkan angka-angka yang dekat tersebut. Nah, ini adalah soal deret biasa dengan 2 selingan. Tadi 1 selingannya, ini 2 selingannya. Nah, ini contohnya. 1 ke 4 itu ada 2 pemisahnya, 2 selingan ya. Itu plus 3. 4 ke 7 juga plus 3. Itu polanya. 7 plus 3 berarti jawabannya adalah 10. Yang A jawabannya. Begitu juga dengan 19. 19 yang angka terdekat tadi 15. Itu minus 4. 15 ke 11 itu minus 4 juga ya. Nah, itu angkanya terdekat. Nggak mungkin 19 itu dekat ke 52. Nggak juga dekat ke 7 kan. Nah, jadi cari 19 itu dekat ke 15. 50 juga dekat ke 52, berarti plus 2. 52 ke 54 juga plus 2. Nah, begitu polanya. Jadi, ini adalah deret biasa dengan 2 selingannya. 1 ke 4 itu dipisahkan oleh 2 angka, 19 ke 15 itu dipisahkan oleh 2 angka, dan 50 ke 52 juga dipisahkan oleh 2 angka. Itu yang disebut dengan deret biasa dengan 2 selingan. Ini soal yang kelima. 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21, 64. Nah, seperti tadi, untuk mempermudah mencari pola, kita perhatikan angka yang terdekat terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat itu. Ini adalah deret 2 bertingkat dengan selingan ya. 3 ke 7 itu jaraknya 4. 7 ke 13 itu jaraknya 6. 13 ke 21 itu jaraknya 8. Sama seperti tadi yang bertingkat yang biasa tadi ya. Nah, tapi ini selingan. Selingannya juga bertingkat. Ada 4 ke 19 selingannya. Itu jaraknya 15. 19 ke 39 itu jaraknya 20. 39 ke 64 itu jaraknya plus 25. Nah, ini juga bertingkat. Sama-sama bertingkat ya. Selingannya juga bertingkat. Yang merah juga bertingkat, yang kuning juga bertingkat. Jadi 2 bertingkatnya teman-teman. Nah, jika dilihat 3, 7, 13, 21. 21 ini plus 10 nanti nih. Plus 10 berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman, 31. Itu deret 2 bertingkat dengan selingan. Nah, kedua-duanya bertingkat, baik itu 3 ke 7 maupun 4 ke 19. Nah, seperti itu. Nah, ini soal yang terakhir untuk deret sederhana. Huruf lagi ya teman-teman. G, A, G, B, G, C, G. Nah, coba kita perhatikan secara seksama. Banyak huruf G ya teman-teman. Nah, kalau dilihat ini adalah selingan. Selingan, tapi selingannya itu satu huruf tetap ya. Kalau kita rubah jadi angka terlebih dahulu, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7. Nah, ini huruf G ini 7 ya. Tetap dia. 7, 7, 7. Sementara ini A, B, C itu plus 1, plus 1, plus 1. Berarti kalau C itu 3 plus 1 jadi 4. Huruf keempat adalah D. Jawabannya yang C. Deret biasa dengan selingannya tetap ya. Tetap G atau 7 seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan soal kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum.